Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4A yang solih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik anak-anak kelas 4A yang solih, hari ini kita sudah masuk pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Materi kita hari ini adalah tentang cerita fiksi dan gaya dorong. Baik, langsung saja. Sebelum kita melakukan pembelajaran untuk anak-anak, saya himbau untuk literasi sebentar dengan membaca teks bacaan pada buku paket tema 8 halaman 2 dan 3, yakni tentang bacaan asal mula, telaga, warna. Baik, untuk anak-anak yang belum membaca, bisa membaca terlebih dahulu, kemudian melanjutkan menonton video berikut ini. Baik anak-anak kelas 4A, apabila anak-anak sudah membaca teks asal mula, telaga, warna, sekarang kita akan mulai membahas materi pada tema 8. Baik anak-anak, pada teks tersebut merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Lantas, apa itu cerita fiksi? Oke, mari kita bahas. Cerita fiksi merupakan rekaan atau hayalan dari pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan si pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan dari fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Ciri-ciri dari cerita fiksi. Cerita fiksi yang pertama merupakan sebuah cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kemudian, cerita fiksi mempunyai tujuan untuk menghibur dengan menceritakan sesuatu peristiwa. Kemudian, cerita fiksi disajikan dalam alur sebuah cerita. Kemudian, cerita fiksi menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif dapat lebih mudah dimengerti oleh si pembaca. Kemudian yang terakhir, yakni cerita fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku.
bahasa yang tidak baku adalah bahasa-bahasa yang tidak resmi. Oke, berikutnya ayo kita berdiskusi tentang sebuah percobaan yang terdapat dalam buku paket. Di dalam buku paket, Udin sedang melakukan percobaan, yaitu sedang mendorong meja seorang diri. Nah, apa yang terjadi saat meja tersebut didorong? Ya, benar sekali. Saat didorong, meja akan bergerak. Kemudian bergerak ke arah mana? Yakni meja bergerak ke arah depan. Nah, dari situ terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja, tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Intinya, ketika meja tersebut didorong oleh Udin, maka meja tersebut akan bergerak ke depan. Baik, berikutnya yuk kita diskusikan bagaimana ketika Udin sedang menarik meja. Nah, apa yang terjadi saat meja tersebut ditarik? Oke. Ya, benar sekali. Ketika meja tersebut ditarik, tentu saja meja tersebut akan bergerak. Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan. Yang mejanya berawal pada suatu tempat, ketika ditarik, meja tersebut akan berubah atau berpindah tempat ke belakang. Jadi, kesimpulannya adalah usaha atau tenaga yang digunakan oleh Udin itu disebut dengan gaya. Kemudian, perubahan tempat yang terjadi pada meja disebut dengan gerak. Jadi, perbedaan antara gaya dengan gerak adalah gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, kemudian berubah kedudukannya atau tempatnya, ataupun bisa berubah bentuknya. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda atau perpindahan tempat suatu benda dari tempat asalnya. Hal tersebut disebabkan oleh gaya. Baik anak-anak, sekian dari sini penjelasan dari Pak Fahmi mengenai cerita fiksi, kemudian tentang gaya dan gerak. Semoga penjelasan dari Pak Fahmi dapat dimengerti oleh anak-anak dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Pak Fahmi sediakan di e-learning ya. Sekian dari Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.